Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zukruf, NIM 1701010400037, PPSI 8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi penelitian sastra. Yang pertama, hakikat dari penelitian sastra itu sendiri. Penelitian sastra merupakan cara mencari informasi ataupun sumber yang berkaitan dengan karya sastra. Karena di sini kita membahas mengenai sebuah karya sastra. Proses ini akan mempertemukan antara pencipta karya sastra, entah itu penyair maupun penulis, dengan karya sastra itu sendiri, karya sastra yang dihasilkan, seperti cerpen, novel, maupun drama. Apa sih yang membedakan antara karya sastra? Apa sih yang membedakan antara penelitian sastra dengan penelitian lainnya? Jadi, penelitian sastra itu sendiri merupakan usaha pencarian pengetahuan dengan hati-hati dan kritik secara terus-menerus terhadap masalah karya sastra. Berdasarkan penelitian tersebut, bisa dikatakan bahwa penelitian sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan, maupun metode yang jelas. Dengan adanya penelitian sastra, secara tidak langsung kita sudah melestarikan karya sastra secara modern, sesuai dengan berkembangnya zaman, dengan metode serta teknik yang berkembang pula. Selain itu, kita juga akan menemukan temuan-temuan terbaru. Kemudian, penelitian sastra disebut sebagai penelitian kualitatif, di mana penelitian tersebut khas mengenai ilmu-ilmu kemanusiaan dan banyak diantaranya seperti analisis naratif, kemudian analisis gender yang telah dikembangkan untuk kajian sastra. Pendekatan-pendekatan penafsiran diturunkan dari kajian-kajian sastra dan hermeneutika secara berkepentingan dengan evaluasi kritis terhadap teks-teks. Contohnya, judul penelitiannya aspek edukatif dalam novel 11 Patriot karya Adria Hirata. Nah, bentuk penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam, baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling berkaitan dengan hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitiannya. Kemudian, penelitian sastra disebut sebagai penelitian kuantitatif apabila digunakan untuk menggambarkan penelitian tersebut digunakan untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan alam dan kini digunakan secara luas dengan penelitian ilmu sosial. Metode-metode kuantitatif merupakan metode yang didasarkan pada informasi numerik atau kuantitas-kuantitas dan biasanya diasosiasikan dengan analisis-analisis statistik. Dalam kajian-kajian metode dan budaya yang termasuk metode-metode kuantitatif adalah analisis isi, kemudian penelitian survei, dan beberapa jenis penelitian arsip. Sebagai contoh, meningkatkan kualitas siswa dalam menulis cerpen di SMA Negeri 1 Bantarsari. Maka ketika kita melakukan sebuah penelitian tersebut akan menghasilkan penelitiannya yaitu berupa angka-angka numerikal ataupun grafik. Kemudian penelitian disebut sebagai penelitian terapan jika penelitian tersebut memberikan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang tentu secara praktis. Contohnya, penggunaan cerpen untuk menumbuhkan sifat peduli di TK Aisyah. Jadi, karya sastra berupa cerpen tersebut digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai positif. Di dalam penelitian sastra sendiri ada istilah data dan sumber data. Nah, jadi dalam penelitian sendiri kita harus menemukan data serta sumber data. Apa sih yang disebut dengan data? Nah, data itu merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran secara luas suatu keadaan. Sedangkan sumber data yaitu dari mana data itu diperoleh. Contohnya, aspek edukatif dalam novel 11 Patriot karya Adria Hirata.
Jadi data yang digunakan adalah berupa frase, kata, maupun kalimat, dan paragraf yang ada dalam novel tersebut. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primernya adalah novel 11 Patriot yang telah diterbitkan oleh Benteng Pustaka Yogyakarta dengan cetakan pertama pada tahun 2011 setebal 101 halaman. Sumber data sekundernya adalah data-data berupa artikel dari internet maupun data-data yang bersumber dari buku acuan dalam penelitian tersebut. Kemudian di dalam suatu penelitian sastra pasti ada yang namanya objek penelitian sastra. Nah, objek penelitian sastra merupakan topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Contohnya, aspek edukatif dalam novel 11 Patriot karya Adria Hirata. Dalam penelitian sastra perlu adanya pendekatan. Nah, begitu juga dengan penelitian sastra. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kita dalam melakukan sebuah penelitian untuk mengkaji secara mendalam. Selain itu, hal tersebut akan mempermudah kita dalam menemukan aspek-aspek yang akan kita teliti dalam karya sastra tersebut. Contohnya pada penelitian dalam novel 11 Patriot karya Adria Hirata menggunakan pendekatan semiotik. Jadi pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan semiotik. Jadi pendekatan apa yang kita gunakan yaitu tergantung penelitian apa yang akan kita teliti, seperti itu. Ada berapa sih pendekatan dalam karya sastra itu sendiri? Dalam pendekatan karya sastra ada 11. Yang pertama, pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik itu lebih memfokuskan kepada sastrawan sebagai pencipta atau pengarang karya sastra tersebut. Dan yang kedua, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif itu lebih memfokuskan perhatian pada karya sastra sebagai pencipta karya sastra tersebut. Entah itu sebagai pengarang maupun pembaca. Kemudian yang kedua, pendekatan mimetik. Nah, pendekatan mimetik itu berupaya untuk memahami hubungan antara karya sastra dengan realitas kenyataannya. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Nah, pendekatan ini memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan kepada si pembaca. Yang keempat, pendekatan objektif. Pendekatan ini memandang atau memfokuskan perhatiannya pada karya sastra itu sendiri. Kemudian yang kelima, ada pendekatan struktural. Pendekatan ini sama dengan pendekatan objektif, yaitu memahami karya sastra dari segi karya sastra itu sendiri. Yang keenam, pendekatan semiotik. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai sistem tanda. Yang ketujuh, ada pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan ini merupakan perkawinan antara ilmu sosiologi dengan sastra. Ilmu sosiologi itu sendiri kan menelaah tentang objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat. Jadi pendekatan sosiologi sastra ini berhubungan tentang masyarakat, seperti itu. Yang kedelapan, ada pendekatan resepsi sastra. Pendekatan ini memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembaca terhadap karya sastra itu sendiri. Yang kesembilan, ada pendekatan psikologi sastra. Pendekatan ini dikembangkan oleh Felix Fodika. Kritikus dianggap sebagai penanggap utama dan khas karena dapat menetapkan pemaknaan karya sastra itu sendiri. Jadi lebih ke psikologi sastra, ya seperti tokohnya seperti itu, kayak seperti ada strukturnya yang ada id, ego, dan superego. Yang ke-10 ada pendekatan moral. Pendekatan ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa karya sastra dapat menjadi media yang paling efektif untuk membina moral ataupun kepribadian suatu kelompok masyarakat. Yang ke-11 ada pendekatan feminisme. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berdasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi seorang perempuan atau wanita.
Jika saya melakukan sebuah penelitian, saya akan melakukan penelitian dengan pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik itu sendiri merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sistem tanda. Sebagai ilmu tanda, semiotik secara sistematik mempelajari tanda-tanda dan lambang. Manusia selalu berada dalam proses semiosis, yaitu memahami sesuatu yang ada di sekitar sebagai sistem tanda. Dalam pendekatan ini, langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama ada pembacaan heuristik. Pembacaan ini dapat diartikan sebagai pembacaan teks karya sastra secara linier berdasarkan struktur kebahasaannya. Artinya, pembacaan ini merujuk pada pembacaan yang sesuai dengan konveksi sistem semiotik tingkat pertama. Pembacaan ini juga melibatkan pembacaan ulang sesuai dengan struktur bahasa itu sendiri. Kemudian langkah yang kedua yaitu pembacaan retroaktif atau pembacaan hermeneutik. Hasil pembacaan heuristik pada prinsipnya belum memberikan arti sesungguhnya dalam sebuah karya sastra. Akan tetapi, hasil pembacaan ini memberikan kemudahan dan jalan ataupun acuan untuk memperoleh arti sesungguhnya dari sebuah novel yang kita kaji. Untuk itu, dilanjutkan dengan pembacaan retroaktif atau hermeneutik. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian ini yaitu menggunakan metode pembacaan heuristik atau pembacaan retroaktif atau hermeneutik. Metode pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan menginterpretasikan secara struktural. Metode ini menggunakan cara kerja yang digunakan oleh pembaca dengan bekerja secara bolak-balik dari awal sampai akhir. Dengan pembacaan bolak-balik itu, kita akan mengingat peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang ada dalam karya sastra yang sudah kita baca. Selanjutnya, pembacaan menghubungkan kejadian-kejadian tersebut antara satu dengan yang lainnya. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat. Teknik pustaka sendiri yaitu teknik yang menggunakan sumber data tertulis untuk memperoleh data. Teknik simak atau teknik catat ialah peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer, yakni novel 11 Patriot, untuk memperoleh data yang diinginkan. Hasil dari pencatatan tersebut kemudian ditampung dan dicatat untuk digunakan sebagai sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian tersebut dengan maksud dan tujuan yang akan kita capai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.